Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah minggu ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 62, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Untuk tema minggu ini disebut dengan nama baru. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang begitu agung dan mulia. Dan firman Tuhan hari ini menyingkapkan sebuah janji indah dari Allah tentang rencananya untuk umatnya di hari yang akan datang. Sebuah janji yang membawa pengharapan dan sukacita, karena janji itu adalah janji mengenai kelepasan dan pemulihan yang sempurna yang akan dialami oleh umat Allah Israel dan akan memberi dampak yang sangat besar bagi bangsa-bangsa lain. Perikop bacaan utama kita ini adalah bagian dari Trito Yesaya, mulai dari Yesaya pasal 56 sampai Yesaya pasal 66, yang sebagian besar saudara-saudara ditujukan kepada bangsa Yehuda yang sudah kembali ke Yerusalem. Saat kembali ke Yerusalem, mereka mengalami shock atas kondisi yang ada di kota itu. Mereka temukan kota yang tinggal puing-puing, di sana sini hanya reruntuhan dari bangunan masa lalu. Dan karena lama tak berpenghuni, lama tidak ada orang yang menggarapnya, akibatnya menjadi kering dan tandus. Nah, dengan melihat hal itu, semangat umat mulai pudar dan harapan mereka menjadi sirna. Untuk itulah saudara-saudara, melalui sang nabi, umat perlu diyakinkan kembali bahwa Allah tidak salah dalam keputusannya untuk memulangkan mereka ke tempat itu. Benar bahwa kota itu telah hancur. Benar bahwa kota itu tinggal reruntuhan dan puing-puing yang tersisa. Benar bahwa seolah tempat itu tidak memberi harapan untuk hidup, sebab hanya amparan gurun yang kering dan tandus. Tetapi seperti Allah berkuasa memulangkan mereka dari pembuangan di Babel, maka demikian pula Allah punya kuasa untuk memulihkan kondisi yang ada. Allah akan membuat hidup umatnya kembali normal dan mereka akan menikmati damai sejahtera di tanah itu. Saudara-saudara, simbolisasi pemulihan
yang akan dilakukan Allah atas hidup umatnya ditandai dengan perubahan nama. Dalam ayat 2 dicatat demikian, orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah, dua nama yang melekat di masa lalu akibat dari ulah umat itu sendiri seperti yang dicatat dalam ayat 4, yakni Atsuba yang ditinggalkan suami alias janda, dan Semama yang artinya yang sunyi atau yang tandus dan kerontang. Dua nama yang konotasinya sangat-sangat negatif ini, Atsuba dan Semama, digantikan oleh Allah sendiri dengan memberi dua nama baru yang konotasinya sangat positif, yakni Epsiba yang berkenan kepadaku atau kesenanganku ada padanya, dan nama yang kedua Behula yang bersuami atau telah menikah. Nah, ingatlah saudara-saudara bahwa setiap hal dalam dunia ini memiliki nama, dan setiap nama itu ada maknanya yang menunjuk pada nilai. Bahkan dalam proses penciptaan dunia ini, sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasal 1, Allah sendiri yang memberi nama dari setiap yang diciptakannya itu. Allah memberi nama siang untuk terang dan malam untuk gelap. Allah menamai langit itu cakrawala. Allah menamai tempat yang kering itu darat, dan kumpulan air yang luas itu laut, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dengan segala jenis hewan dan ternak. Allah memberi kuasa kepada Adam untuk memberi nama kepada masing-masing, dan seperti nama yang disematkan oleh Adam pada semua jenis binatang dan hewan, demikianlah nama itu melekat sampai sekarang. Kita pun saudara-saudara tidak sembarang dalam memilih nama untuk anak-anak kita, sebab di balik nama yang akan kita sematkan ada doa di sana dan ada harapan di sana. Demikianlah nama baru yang disematkan oleh Allah kepada umat Israel, menunjuk kepada kebesaran dan keagungan yang akan dialami oleh umat Israel, dan hal itu akan disaksikan oleh bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain akan turut bersukacita dan bersyukur karena hal tersebut, karena mereka juga akan menerima imbas dari pemulihan Allah atas umatnya, yakni berkat seperti janji Allah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara-saudara, dalam bagian perikop ini juga Yesaya memakai kiasan perkawinan untuk menggambarkan hubungan Yehuda dengan Allah yang sudah dipulihkan. Ini merupakan kehormatan yang lebih besar lagi, terutama mengingat betapa Yehuda sudah melewati keadaan yang memilukan dan menyedihkan hati Allah. Mereka telah melacurkan diri mereka dengan membelakangi Allah Yahweh Adonai dan menyembah Allah-Allah lain. Karena perilaku itulah mendatangkan sakit hati Allah, sehingga bangsa Yehuda disebut yang ditinggalkan suami dan tanahnya disebut yang sunyi. Dan hal itu terjadi selama masa pembuangan, seperti perempuan yang diceraikan dengan tercela atau ditinggalkan sebagai janda yang murung oleh suaminya, menjadi gambaran real dari kondisi mereka selama masa pembuangan Babel. Tetapi ketika Allah membawa mereka kembali ke Yerusalem, dan Allah menggambarkan tindakan pemulihan itu seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, ayat 5. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tetap setia pada janjinya. Melalui perikop ini saudara-saudara, pada intinya Allah mau berkata, aku membawa pulang kamu, bukan karena kamu itu baik, tetapi aku melakukan itu untuk menunjukkan betapa besarnya kasihku kepada kamu. Allah memberi tanah itu nama baru untuk menandakan dan mengkonkretkan hubungan baru yang dipulihkan.
tanah itu tidak akan lagi ditinggalkan. Allah menyatakan bahwa tanah dan umat yang mendiaminya adalah kesenanganku. Nah, keagungan dan kebesaran kasih Allah inilah yang sepatutnya melahirkan kesadaran baru pada diri umat untuk mencintai dan mengasihi Allah secara total, seperti yang termaktub dalam pembukaan hukum Israel, Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, pemulihan yang dilakukan Tuhan dengan gambaran ikatan perkawinan seorang anak muda belia dengan seorang anak dara menunjukkan keinginan Allah terhadap umatnya, supaya umatnya sungguh-sungguh menunjukkan karakter sebagai manusia baru yang mengasihi Allah secara total, dan hal itu akan menjaminkan pemeliharaan Allah yang sempurna atas hidup umatnya, seperti seorang suami yang melindungi istrinya dan terus mengasihi dan menyayangi sang istri seumur hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kasih Allah sungguh tak terbatas. Allah selalu menjaga dan memelihara kita umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Ingatlah bahwa kita telah menyandang status baru sebagai anak-anak Allah dan telah menerima keselamatan itu di dalam dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, hubungan kita yang rusak telah dipulihkan. Karena itu, janganlah kita berdiam diri saja, tetapi hendaknya kita ikut serta menyerukan keselamatan dari Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Kita harus menyatakan kepada dunia ini bahwa kasih Allah itu sempurna dan keselamatan yang dikerjakannya di dalam Tuhan Yesus melalui peristiwa salib adalah final. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh seorang nabi. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh seorang pendeta saja. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh penatua dan diaken, tetapi juga menjadi tugas setiap orang yang percaya dan yang telah memperoleh keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus memerintahkan hal ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari saudara-saudara, tunjukkan kepada semua orang kualitas hidup kita sebagai penyandang nama baru, anak-anak Allah. Melalui apa? Melalui ketaatan dan kesetiaan kita melakukan perintah dan ketetapannya, hidup dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.